Ibu. Anak-anak. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang ya anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya? Semuanya Baik, Baik, Bu. Bu. Sehat. Baik, Ibu. Sehat. Baik, Bu. Sehat. semua sudah istirahat tadi kan, sudah makan-makan. Tentunya pasti Iya, Bu. kondisinya lebih baik. Ya, Oke, Bu. hari ini Bu Guru mau tanyakan, ada yang semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Baiklah, pelajaran untuk membangkitkan semangat nasional kita sebagai warga Indonesia, maka kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeri. Kedengaran anak-anak kalian? Tidak, Tidak, Bu. Ibu. Tidak terdengar suaranya. Kedengaran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kita ulang dulu ya, anak-anak. Kedengaran? Belum, Bu. Sudah ada kedengaran? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya, anak. Saya perbaiki dulu. Oke, saya ulang dulu ya. Sudah kedengaran? Tidak ada, Belum, Bu. Belum. Kita menyanyi saya, Bu. Kita nyanyi sama-sama. Ada tuh. Kibarlah. Nyanyi sama-sama saja ya. Ya, Ya, Bu Guru. Pada dunia semangat Yang panas sembah jiwa ini rasa. rasa Oke, sampai situ ya anak-anak sekalian. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menampilkan video kedua ya. Silakan diperhatikan. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Dengar, Ibu. Bu. Ada kedengaran Kedengaran, Bu. sedikit, Bu. Kita ulang ya. Boleh sambil menyanyi. Ayo ke kota. Naik delman istimewa yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik, Bu. Oke, sudah habis. Seru ya.
Seru, Bu. Baiklah, Seru Masih sekali, mau, Bu. guru. masih mau Masih ya? mau. Iya. Baiklah. Tadi Bu Guru mau tanya. Tadi itu dia naik apa? Kereta, Bu. Delman. Delman, Delman. guru. Nah, ada yang Teman bisa. Bu. Oke, naik delman ya. Nah, delman ini termasuk transportasi apa kira-kira? Apakah transportasi zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Zaman Zaman dulu. dulu. Tradisional Bu. Oke, jadi delman itu adalah transportasi zaman dulu ya anak-anak. Cuman masih ada didapati sekarang, tapi tidak terlalu banyak lagi. Biasanya delman ini hanya ada di pedesaan saja. Di kota-kota itu sudah jarang ditemukan. Tapi kalau mau dilihat delman lebih banyak lagi, di Yogyakarta itu dibudayakan. Nah, untuk itu di pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke masih masalah masih dengan perkembangan teknologi ya. Nah, kita masuk di subtema perkembangan teknologi transportasi. Kalau yang tadi itu adalah transportasi zaman dulu, nah nanti ini kita akan mempelajari transportasi zaman sekarang. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, silakan diperhatikan ya anak-anak. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis transportasi yang ada di lingkungan sekitar. Terus yang kedua, siswa dapat menemukan kata-kata baru dan menyusun kalimat menggunakan kata baru itu. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari ya anak-anak yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Terus yang terakhir, siswa dapat membuat hasil karya dengan gabungan teknik lipat, potong, dan sambung. Oke, paham ya anak-anak? Jadi ada 4 nanti yang akan Paham, Bu. capai. Baik, Bu. Nah, yang pertama ini transportasi. Saya minta kepada Ibu Heni, saya minta kepada Nanda Heni ya. Ya, Bu. Boleh dibacakan dulu teksnya? Bisa, Bu. Oke. Transportasi adalah sebuah sarana yang diciptakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas, baik itu di darat, laut, dan juga udara. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah ada macam-macam alat transportasi yang dapat memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu. Nanda Heni sudah membantu Ibu. Oke, ini sudah dijelaskan tadi bahwa transportasi itu seperti apa. Nah, kita lihat yang apa saja sih jenis-jenis transportasi itu. Boleh saya sebutkan Ibu Hamsia? Boleh? Nanda Hamsia dibacakan Iya, dulu. Bu, siap, Bu. Jenis transportasi. Jenis-jenis transportasi. Ada air, udara, darat. Contohnya di air ada kapal, boat, jet ski. Di udara ada pesawat, ada roket, darat, sepeda, mobil, motor, becak, bajai, bus, truk, dan kereta api. Oke, terima kasih ya. Nanda Hamsia sudah membacakan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memutarkan video terkait jenis-jenis transportasi. Diperhatikan ya. Iya, Bu. Ada suaranya? Ada, Ada, Bu, Bu. tapi kecil. Membawa barang, hewan, dan manusia dari satu tempat ke Sudah besar? lain, serta menghubungkan beberapa daerah ke alur udara. Contoh alat transportasi modern: bis, mobil, pesawat, motor,
baiklah. Itu tadi jenis-jenis transportasi dan kegunaannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau transportasi kegunaannya untuk memudahkan aktivitas manusia ya. Nah, kalau kekurangannya atau kelemahannya ada yang bisa sebutkan? Atau saya langsung tunjuk ya? Anda Berti bisa sebutkan apa saja sih kekurangan dari transportasi? Ya, Bu. Oke, satu aja ya. Ya, Bu. Kalau kita sering naik motor ada asapnya, Bu. Akan menyebabkan polusi udara. Oke, menyebabkan polusi udara. Kalau Nani? Nani, kemana ya? Jaringannya, Bu. Saya, Bu. Izin Oke, tadi, Bu, Nanda keluar. Sukma. Satu Oke. aja ya. Kelemahannya transportasi modern itu mahal, Bu. Oke, mahal. Jadi tidak semua Nah, orang itu bisa. mahal. Ada yang lain tanpa saya sebutkan namanya yang menyebutkan terakhir ya? Oke, kalau Ibu di sini dapat menyebabkan polusi udara seperti yang disebutkan tadi oleh teman kita Nanda Berti. Nah, Ibu ada soal ini. Siapa yang bisa jawab ya, rebutan. Karena cuma satu soalnya loh. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Oke, Bu. Siska duluan. Silakan sebutkan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang sakit adalah Ambulans, Bu. Ambulans, Oke, Bu. mobil ambulans, Bu. Oke, mantap. Ya, ambulans ya yang dipakai untuk mengangkut orang sakit. Nah, ini ada teks, silakan dibaca. Kecil tulisannya, Bu. Baik, saya besarkan dulu ya. Nah, ini teksnya tentang perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak kucing dan Baik, ini perjalanan dengan kereta ya. Jadi teks ini nantinya Nanda akan kerjakan untuk di LKPD-nya, tapi sebentar Ibu bagian LKPD-nya ya. Jadi Iya, ini di teksnya ini nanti Nanda akan menjawab jenis-jenis transportasi air, udara, dan darat. Terus yang kedua, Ananda harus menemukan kata-kata baru di sini. Oke, saya panggil namanya Nanda Heni untuk Ya, Bu. Oke, untuk paragraf kedua ini coba kita temukan ada tidak kata baru? Ada, Bu. Teknologi, Bu. Oke, itu satu contoh ya, anak-anak. Nah, teknologi nanti ini, kata baru ini nanti akan dibuatkan satu kalimat bebas. Pokoknya satu kalimat bebas sesuai dengan yang Ananda pikirkan. Oke, paham ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk lebih jelas lagi, nanti ini akan dituangkan di LKPD. Sebentar Ibu bagikan. Ini kita masuk ke ya, saksikan video berikut. Ada suaranya kedengaran? Kecil, Bu, suratnya. Tidak, Bu. Pengaruh jaringan mungkin ya, anak. Kedengaran?
Kecil, Bu. Kecil, Bu. Jaringan anak ya, tapi bisa dipahami ya dari tanda-tandanya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, itu tadi tentang keliling, persegi dan persegi Panjang. panjang. Perseginya belum sempat muncul ya. Jadi persegi. Nah, ini ada contoh soal. Ibu bacakan ya. Atau saya panggil Pak, saya panggil Nanda Haryadi. Coba ini ada dua soal, soal pertama dan soal kedua. Coba dibacakan. Baik, Bu. Untuk soal, ayah membuat papan tulis dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 15 cm. Berapa keliling dari papan tulis yang dibuat ayah? Jawaban diketahui P sama dengan 30 cm, L sama dengan 15 cm. Tanyakan K sama dengan berapa? Penyelesaian K sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Kemudian 2 kali 30 tambah 2 kali L, 2 kali 15 sama dengan 60 tambah 60 tambah 30. Jawabannya adalah 90 cm. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Nanda Haryadi. Jadi secara konkretnya anggaplah ini misalnya adalah persegi panjang. Untuk mengukur kelilingnya, ini panjang, ini lebarnya. Nah, tinggal Ananda tambahkan semuanya. Mulai dari sini, panjang atas, lebar samping, panjang bawah, dan lebar sampingnya lagi. Jadi gampang ya anak-anak. Begitupun juga dengan soal yang di sampingnya ya, tentang persegi. Ini yang dihitung adalah semua sisinya ditambahkan. Keempat sisinya ini ditambahkan saja seperti itu. Atau dikalikan 4 kali berapa panjang sisinya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Terima kasih. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Nah, ini ada soal. Kelihatan? Ya, Bu Guru. Lihat. Oke, siapa yang bisa jawab nomor 1? Nanda Widya. Saya, Bu Guru. Oke. Nanda Widya coba. Ibu membeli nampan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 15 cm. Maka hitunglah keliling dari nampan tersebut. Kelilingnya yaitu 60 cm. Oke. Soal yang kedua, ada yang bisa? Tanpa saya sebutkan namanya. Saya, Bu, nomor 2. Saya, Bu. Ya, Heni. Silakan Iya, Bu. silakan dijawab ya. Nisa membuat bingkai foto berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebar 5 cm. Jadi jawabannya untuk menghitung keliling bingkai foto persegi panjang yaitu 2 kali P tambah lebar. Jadi 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 15, Bu. Betul ya. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya tadi yang sudah menjawab. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya ya, tentang kerajinan teknik potong, sambung, dan konstruksi. Nah, di sini ada teknik potong yaitu memotong dan memisahkan. Kalau teknik sambung itu adalah menyatukan atau menggabungkan dua atau lebih benda. Sedangkan konstruksi adalah
teknik mencetak atau menyusun. Nah, jenis-jenis bahan yang bisa dibuat ada banyak ya. Bisa menggunakan kardus, bisa menggunakan botol, bisa menggunakan pita, dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Ini nanti kita akan membuat hasil karya perpaduan dari ketiga teknik ini. Nah, ada lagi soalnya nih. Saya panggil Ibu Syara, saya panggil ada siapa lagi ya? Yang belum. Akmal sudah? Belum, Bu Guru. Ya, coba Akmal. Jawab, selain kardus, bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat alat transportasi darat? Bisa dari botol bekas minuman, Bu Guru. Oke, apa lagi? Bisa dari kulit jeruk. Oke. Bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Akmal. Sebelum kita masuk ke percobaan anak, Bu Guru membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi kelompok pertama itu adalah Akmal, Hamsia dengan Eni Pratiwi. Kelompok yang kedua, Berkel, Hilda Leru, Nani Marani. Kelompok 3, Haryani, Siska Marengke, dan Dia Andriani. Oke, diingat ya di awal ya kelompoknya sekarang menyatu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita Bu Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya Bu Guru akan bagikan. Ini yang pertama tadi, yang teks tadi yang 2. Terus dan ada nanti yang prakteknya. Silakan diambil anak-anak. Ini Guru bagikan. Silakan perhatikan tampilan video ini ya. Ada suaranya? Tidak ada, Bu. Kedengaran, Bu Guru. Tapi bisa dipahami dari gambar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Waktu, Bu. Ya, Bu. Oke, itu tadi percobaan atau praktek membuat hasil karya kardus dari membuat mobil dari bahan bekas. Nah, Ananda sudah lihat tadi langkah-langkahnya ya. Nah, saya tanya semua bahan-bahan ada di atas mejanya lengkap ya, Bu Guru sudah sediakan. Nah, Ananda itu tinggal diskusikan sama teman-temannya langkah-langkahnya seperti apa dulu yang akan dibuat. Oke? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai. Bu. Oke. Semua sudah selesai buat karyanya ya, Nana? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, persilahkan kepada kelompok satu dulu ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, ini dia karya kelompok 1. Tadi kelompok 1 silakan perwakilan yang bisa menjelaskan atau mempresentasikan hasil karyanya ini. Mobilnya berwarna kuning ya. Cantik sekali, bagus sekali. Coba siapa perwakilannya? Siska, Bu. Akmal, Bu. Kelompok 1 itu Akmal dan kawan-kawan. Ya, Akmal, Iya. Bu, yang wakili kelompok 1. Akmal, Bu. Karena suka dia Saya, Bu. mobil, Bu. Baik Suka main teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya saya.
yakni mobil-mobil warnanya nih warna kuning, karena teman-teman saya yang lain juga suka sekali dengan warna kuning, Bu Guru. Kemudian saya ambil botol minuman itu apa penutup botol, Bu, untuk membuat lampunya, Bu Guru. Kemudian dihiasi dengan yang lain. Sekian, bagaimana tampilannya teman-teman? Apakah bagus ya? Bagus. Ya, terima kasih. Bagus, sama. Bagus. Bagus sekali, Pak. Oke, terima kasih Akmal. Beri aplaus untuk Akmal dan kawan-kawan. Sekarang kelompok 2 ya. Ambilnya warna merah. Punya pemberani. Ketua kelompoknya Tanda. Nanda Irti. Silakan. Iya, terima kasih Bu, teman-teman, Bu Guru, silakan perhatikan. Bagus ya, warna merah. Sekian Bu. Bagus. Ya, bagus. Oke. Bagaimana yang lain, kelompok yang lain dengan hasil kerja dari kelompok 2? Bagus, Bagus, Bu. Bagus Bagus, Ibu. sekali, Bu. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan teman-temannya ya. Irti dan teman-temannya. Terakhir kelompok 3. Warna oranye, segar ya, kelihatannya seperti jeruk. Oke, silakan Haryadi. Baik, Bu. Perwakilan dari kelompok 3. Nah, ini adalah hasil karya kami, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Bagus Bagus. sekali, Bu Sudah Guru. bagus, Bu. Bagus sekali, Bu. Bagus Bu. Oke. Kita beri aplaus lagi ya untuk kelompok ketiga atas hasil kerja kerasnya bersama teman-teman. Terima kasih ya Nanda semuanya sudah sudah menyelesaikan hasil dari hasil karyanya masing-masing. Terus ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini? Hamsia, Saya Bu. sepertinya siapa? Bertia. Iya Bu. Jadi hari ini kita Oke. sudah belajar jenis-jenis transportasi, khususnya transportasi modern. Kita juga sudah belajar matematika dan membuat hasil karya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas kesimpulannya ya, Anda Berti. Jadi ini setelah kita membuat hasil karya ini, Ibu harap Ananda semuanya sudah tahu seperti apa teknik potong dan sebagainya. Jadi Ananda bisa membuat di rumah yang lebih kreatif lagi dengan bahan-bahan yang lebih bervariatif lagi. Nah, setelah acara ini, setelah kegiatan ini, Ibu Guru akan memberikan soal evaluasi ya, dan itu dikerjakan masing-masing siswa. Dan dikumpul besok. Jadi silakan, Guru nanti akan bagikan selembaran untuk lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan media anak-anak ya. Baiklah. Sampai hari ini ada yang belum jelas, mulai dari yang pertama sampai Jelas, terakhir boleh Bu. ditanyakan? Sudah jelas, Sudah jelas, Bu. Bu. Ya, Jelas, Bu Guru. sudah jelas ya. Oke, Ya. kita harap Ananda tetap semangat dalam belajar, tetap kuat dan setiap hari harus patok ke dalam dirinya bahwa saya siap dan saya bisa. Oke? Ya, Siap ya? Bu. Bu Guru. Ya, Bu. Jadi Oke Bu. pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan doa. Saya minta kesediaannya kepada Nanda Hamsia untuk membimbing kita dalam doa. Baik, Silakan Nanda. teman-teman. Baik, Bu Guru, teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah, terima kasih Nanda Hamsia ya sudah membantu Ibu.
Nah, kita ketemu besok hari dan saya harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, kita Baik, tutup. terima kasih Bu. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susilawati, waktunya sudah lewat sekali 10 menit ya. 10 menit waktu yang Ya. terlewatkan. Tolong perhatikan nanti sampai pada waktu PPL nanti waktunya tidak seperti kini ya. Dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dibuat oleh Ibu Susi sampai pada hari ini. Peningkatan yang cukup signifikan yang bisa dirasakan dan dilihat. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, memperhatikan waktu pembelajaran. Yang kedua, yaitu video yang masih belum nampak suaranya ya dari awal tadi. Nah, Padahal sudah disiapkan alatnya. untuk semua teman-teman ya, nanti tolong perhatikan jangan sampai pada waktu PPL-nya atau pada saat nanti Bapak Ibu upload itu tidak kedengaran suaranya. Videonya ada tetapi tidak mendengar ya, tidak didengar. Karena itu pada saat di-upload juga dibuka dan untuk dinilai ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian itu yang pertama Ibu, ada sapaan kecil-kecil yang masih lupa. Ya Ibu ya, jangan memanggil Pak atau Ibu, tetapi anak-anak di dalam room ini walaupun ini ruang kita sama-sama berproses. Ya Ibu Susi ya, jadi tadi ada panggil Pak, ada panggil Ibu mungkin karena sudah terbiasa, tetapi membiasakan dengan menggunakan kata anak-anak. Sudah baik ya. Latihan soal tadi ada berapa latihan soal ya? 2 atau 3 soal tadi Ibu Susi? Halo Ibu Susilawati. Jaringan sangat jelek sekali. Ibu Susi ada beberapa soal tadi ya, soal latihan. Jadi kalau waktu per-teaching hanya dibacakan peserta didik membaca kemudian bisa saja karena waktu tadi Ibu Susi cukup banyak sekali untuk ceramah. Ya Ibu ya, padahal gambar atau media yang sudah digunakan itu sangat menarik sekali. Ibu Susi punya tadi itu sangat menarik sekali ya. Mohon maaf tadi Bu mati lampu sebentar. Wifi-nya mati. Baik Ibu. Jadi kalau memang sudah ada tampilan medianya cukup bagus, suara jangan lagi diberikan kesempatan kepada peserta didik. Jangan Ibu bersuara banyak ya. Itu berarti masih ya sebagai seorang guru yang baik itu berarti yang kreativitas yang sudah Ibu sudah buat sudah bagus sekali. Tetapi jangan ceramah lagi, ditunjukkan saja. Iya Bu. Ditunjukkan saja kepada peserta didik sehingga mereka dapat dengan serius untuk menjawab semuanya. Ya. Kemudian ada sapaan tadi, kata-kata yang tadi dikatakan begini. Sudah menunjukkan soal pada peserta didik lewat media tadi, terus Ibu katakan kepada peserta didik, maaf anak-anak ya, Ibu belum menulisnya. Nah, itu jangan ya, jangan sekali-kali untuk menunjukkan hal-hal itu kepada peserta didik. Karena kalau memang belum, nah, coba Berti sebutkan apa yang masih belum tertera di sini, diberikan kesempatan kepada peserta didik. Sehingga jangan Ibu langsung katakan maaf ya, Ibu belum tulis. Nah, terbaca dari peserta didik bahwa Ibu tidak siap. Iya, Bu. Padahal memang sudah siap. Nah, itu satu ya. Jadi untuk semua, jangan sebagai guru tidak boleh mengeluarkan
kalimat-kalimat itu terbaca langsung bahwa tidak kesiapan guru. Padahal sudah ada di dalam media yang sudah ditampilkan. Bagus sekali tadi ya medianya. Ya, Bu. Ya, itu saja Bu ya. Jadi untuk evaluasi itu tidak boleh diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Tidak. Ya, Boleh, Bapak Ibu harus- sekalian, Ibu Susalawati ya. Ya, Bu. Evaluasi itu harus dikerjakan di sekolah dan Ibu menilainya. Nah, sesudah mereka kerja, Ibu dapat melihat. Kalau memang Ibu langsung di laptop dengan hasil kegiatan mereka, hasil jawaban mereka, itu analisis butir soal, itu berarti Ibu langsung bisa mengumumkan siapa yang benar semua dan memberikan reward kepada mereka. Nah, itu langsung ya. Nah, tapi kalau kerjakan di rumah itu berarti tugas rumah yang dikerjakan bersama dengan orang tua, besoknya dikembalikan. Tapi kalau evaluasi harus kerjakan di saat itu. Dan Ibu juga tidak boleh menunda pengerjaan pengoreksian. Harus langsung. Nah, untuk semua Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai sudah di sini yang begitu bagus, kembali ke satuan pendidikan, buat lagi seperti begini. Berarti lagu katakan, aku masih seperti yang dulu. Ya Ibu ya, jangan. Atau kalau memang mau kerja di rumah, silakan memberikan kuis. Ya, kuisis buat anak dan kirim link aja. Seperti itu. Biarkan mereka kerja baru mengirim jawabannya. Ya Ibu ya, kalau memang seperti itu. Ya, kalau tidak di kelas. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, kalau memang tidak, berarti secara tertulis. Nah, tertulis. Nah, itu. Kalau memang tidak, gunakan kuisis saja buat anak-anak. Peserta didik kerjakan di rumah, kalau memang daring. Tapi kalau tatap muka kan tidak mungkin. Ya, kalau daring langsung kirim kuisisnya kepada mereka seperti itu. Itu contoh Ibu Susilawati ya. Mohon maaf kalau memang ada sedikit suara yang keras. Tetapi bukan suara keras berarti memarahi untuk meningkatkan. Cukup bagus Ibu punya hasil kerja dari awal sampai akhir dengan sudah terstruktur dengan baik, tetapi cuman ada bahasa-bahasanya ya yang masih perlu diperhatikan ya. Semua sudah baik. Nah, video saya ingatkan kembali kepada semua. Diperhatikan jangan sampai upload videonya tidak kedengaran. Baik, terima kasih Ibu Susilawati. Ya Bu, terima kasih Bu masukan